Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang right level 6. Sebelum memulai sebelum memulai hasil dari diskusi kami, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Johannes Pandiangan dengan NIM 24140101 dan teman saya. Nama saya Muhammad Nofal Zudi dengan NIM 2414011052. Dan saya Muhammad Adli Humaidi dengan NIM 2414 011103. Oke, baik, kita akan memasuki materi yang pertama tentang pengertian right level 6. Saya akan menjelaskannya tentang pengertian right level 6. RAID atau singkatan dari Redundant Array of Independent Disks adalah salah satu konfigurasi dalam teknologi RAID yang dirancang untuk meningkatkan keandalan dan keamanan data dengan menggunakan dua blok paritas. RAID level 6 ini menggunakan metode pengolahan penyimpanan data yang menggunakan stripping dengan paritas ganda. Dalam konfigurasi ini, data dibagi menjadi beberapa strip yang disebar di beberapa disk dan setiap strip memiliki informasi paritas yang memungkinkan pemulihan data jika salah satu atau dua disk mengalami kegagalan. Jadi itulah keunggulan dari thread level 6 ini yang akan nanti dibahas lebih lanjut di sesi yang selanjutnya. Thread 6 ini dapat menahan kegagalan dua disk secara bersamaan tanpa kehilangan data, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang memerlukan tingkat perlindungan data yang tinggi. Seperti yang sudah dibahas tadi, karena RAID level 6 ini menggunakan stripping dengan paritas ganda, sehingga dapat memungkinkannya memulihkan data jika terjadi kerusakan dua disk secara bersamaan. Selanjutnya akan di akan memasuki arsitektur RAID level 6 yang akan dijelaskan oleh teman saya Adli. Kepada Adli, dipersilakan. Oke, baik, di sini kita masuk ke bagian arsitektur RAID level 6. RAID level 6, Redundant Array of Independent Disk Level 6, adalah konfigurasi penyimpanan yang menawarkan tingkat redundansi tinggi dengan kemampuan untuk menahan dua kegagalan disk sekaligus. Struktur RAID level 6 memerlukan minimal 4 disk untuk beroperasi, tetapi dapat menggunakan lebih banyak. Data dan informasi paritas disebar di seluruh disk sehingga tidak ada satu titik kegagalan. Lanjut. Selanjutnya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan RAID level 6. Nah, yang kelebihannya RAID level 6, yang pertama itu toleransi terhadap kegagalan dua disk secara bersamaan. Seperti yang sudah dibahas tadi, RAID level 6 ini memiliki toleransi terhadap kegagalan dua disk secara bersamaan. Karena metodenya yang menggunakan stripping dengan paritas ganda, yang dalam konfigurasi ini dapat data dibagi menjadi beberapa strip yang disebar di beberapa disk. Dan setiap strip memiliki informasi paritas yang memungkinkan pemulihan data jika salah satu maupun keduanya gagal secara bersamaan. Yang selanjutnya, keamanan data yang sangat tinggi. Tentu saja karena RAID level 6 ini dapat memulihkan data walaupun dua disknya gagal secara bersamaan. Yang selanjutnya, kemampuan hot swapping disk. Hal ini memungkinkan untuk memasukkan atau mengeluarkan suatu data ke sistem komputer dalam keadaan sistem komputer yang menyala. Baru yang selanjutnya, performa baca yang baik untuk data sekuensial. Tentu saja, performa data RAID level 6 ini sangat baik untuk data sekuensial. Lalu, kapasitas penyimpanan yang efisien, serta fleksibilitas. Fleksibilitas, fleksibilitas yang dimaksud pada hal ini adalah dapat digunakan dalam berbagai lingkungan seperti server database dan sistem penyimpanan jaringan. Yang selanjutnya adalah kekurangan RAID level 6. Pada kekurangan RAID level 6 ini ada beberapa poin. Yang pertama, performa menulis yang lebih lambat karena perhitungan dual parity. Perhitungan dual parity ini yang menyebabkan proses penulisan yang lambat. Yang kedua, biaya implementasi yang lebih tinggi. Tentu saja karena membutuhkan
penyimpanan yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, kompleksitas sistem yang meningkat. Lalu membutuhkan overhead storage yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena yang tadi, RAID level 6 ini menggunakan stripping dengan paritas ganda yang menuntut sistem komputer harus memiliki storage yang lebih besar. Lalu yang terakhir, proses rebuild yang lebih lama. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme stripping dan distribusi parity RAID 6. Stripping. Stripping adalah proses membagi data menjadi blok-blok kecil yang kemudian didistribusikan di antara beberapa disk. Misalnya, jika kita memiliki data yang perlu disimpan dan 4 disk, data tersebut dapat disimpan secara berurutan di setiap disk, memungkinkan akses data yang lebih cepat. Stripping adalah metode pembagian data-data yang menjadi blok-blok kecil yang didistribusikan di beberapa disk dalam array RAID. Dalam RAID 6, data dibagi menjadi blok-blok yang kemudian disimpan berurutan di setiap disk. Misalnya dengan 4 disk, data yang disimpan akan dibagi rata untuk mempercepat akses dan transfer data. Dengan mekanisme ini, RAID 6 mampu meningkatkan kecepatan baca data karena setiap bagian data dapat diakses secara paralel dari beberapa disk. Mekanisme stripping ini penting untuk RAID 6 karena memungkinkan distribusi data yang merata di antara disk-disk dan memastikan bahwa beban kerja tersebar. Hasilnya adalah kinerja baca yang baik meskipun kinerja tulis sedikit lebih lambat karena proses perhitungan parity. Oke, next. Mekanisme stripping dan distribusi parity RAID 6. Distribusi parity. RAID 6 menyimpan dua set parity untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Parity ini dihitung menggunakan operasi XOR pada data yang ada. Parity disimpan secara bergantian pada disk yang berbeda untuk mencegah terjadinya hotspot di disk tertentu. Contoh perhitungan parity. Parity 1 P1 untuk blok data A, B, C, dan D dihitung sebagai P1A XOR B, XOR C, XOR D. Parity 2 mungkin dihitung dengan cara berbeda. Misalnya P2 sama dengan A XOR B XOR D. Oke, next. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu contoh pemilihan data menggunakan bit parity. Kita misalkan kita memiliki data yang disimpan dalam format biner di 6 disk. Pada data pertama itu konten A, yang binernya itu 1010. Pada disk kedua, data kedua konten B itu 0010. Data ketiga C 1110, data keempat itu D 0100, dan pada disk kelima dan keenam itu untuk parity. Selanjutnya, nah, sebelum kita mencari kesalahan yang terdapat pada disk 3, kita harus mencari dulu paritinya. Nah, untuk menghitung parity yang pertama itu kita dapat melakukan XOR pada data A, B, dan C, dan D. Nah, pada data A itu 1010 di XOR dengan data B 0010, di XOR dengan data C 1110, dan di XOR dengan data D 0100, sehingga parity satunya kita mendapatkan nilai 0010. Selanjutnya, pada parity 2 kita dapat melakukan XOR pada data A, B, dan D, yaitu 1010 XOR dengan 0010 XOR lagi dengan 0100, sehingga mendapatkan nilai biner parity 2 1100. Nah, kita misalkan disk 3 mengalami kegagalan data yang tersisa, sehingga disk pada nomor 3 itu tidak terlihat pada tabel yang sudah tertera di eh, tampilan layar. Untuk menghitung ulang data C-nya, kita perlu memulihkan data C-nya dengan menggunakan parity 1, yaitu data C-nya itu parity 1 diXOR dengan data A, data B, dan data D, yaitu 0010 diXOR dengan 1010, diXOR dengan 0010, diXOR dengan 0100, sehingga data C-nya kita dapatkan 1110. Dari hasil pemulihan itu, kita dapat memulihkan nilai C menjadi 1110, menunjukkan efektivitas RAID 6 dalam menangani kehilangan data akibat kegagalan disk. Selanjutnya, nah, setelah kami semua sudah menjelaskan apa itu RAID level 6, kita masuk ke kesimpulan. RAID level 6 adalah solusi
penyimpanan yang andal dan efisien bagi organisasi yang memerlukan toleransi kesalahan tinggi dan perlindungan data. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, seperti kinerja tulis yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi, manfaatnya dalam hal keandalan dan keamanan data menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk banyak aplikasi. Dengan mekanisme stripping dan distribusi parity yang canggih, RAID 6 memberikan jaminan bahwa data tetap aman meskipun terjadi kegagalan disk. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami dari kelompok 6. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, bisa mencantumkannya dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.